Perkenalkan, nama saya Nurul Maripa dengan NIM 224162612201296. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang PT Watkin Passion, di mana ini merupakan tugas dari Prodi Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh dosen Pak Sandika Arya Yuda Rahman SIMM. Untuk latar belakang PT Watkin Passion ini, itu ialah menghadapi suatu tantangan dan peluang di industri fashion yang terus berevolusi dan menyadari pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam strategi bisnis. Yang membuat hal ini meliputi investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan untuk mengantisipasi tren fashion masa depan. Untuk pengembangan teknologi, itu meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, serta implementasi strategi omnichannel yang efektif untuk menjangkau konsumen di berbagai platform. Dengan memadukan kreativitas dan preferensi konsumen Indonesia, PT Watkin Fashion ini beraspirasi untuk menjadi pemimpin dalam industri fashion nasional dan menjadi duta keindahan fashion di kancah nasional. Lalu, industri fashion di Indonesia itu berkembang pesat dan dinamis, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kesadaran yang meningkat terhadap gaya hidup dan tren global. Pasar fashion Indonesia itu menawarkan peluang besar bagi pengusaha yang didukung oleh ekonomi yang stabil dan meningkatnya daya beli. Dan untuk PT Watkin Fashion itu muncul sebagai merek untuk memenuhi kebutuhan fashion masyarakat yang dengan desain yang inovatif, berkualitas tinggi, dan juga terjangkau. Lalu untuk perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen itu telah mengubah cara interaksi dengan merek fashion, di mana konsumen kini mencari produk yang style serta ingin kenyamanan, berkelanjutan, dan transparansi. Di mana PT Watkin Fashion ini berkomitmen untuk menghadirkan produk yang estetis dan fungsional dengan memperhatikan keberlanjutan dan etika produksi melalui bahan ramah lingkungan dan praktik produksi yang bertanggung jawab. Lalu untuk identitas perusahaan, nama perusahaan adalah PT Watkin Fashion dengan merek dagang Watkin Fashion, di mana jenis usahanya adalah manufaktur dan retail fashion. Untuk kegiatan usaha itu produksi dan penjualan produk Watkin Fashion, di mana kita jadi memproduksi dan menjual, memasarkan produk yang kita produksi. Lalu untuk alamat ada di Jalan Merdeka Karawang dengan pemilik saya sendiri, Nurul Maripa. Dengan logo tersebut yang ada di mana itu memiliki arti di mana untuk perpaduan warna logo ialah sosok yang sesuai dengan makna nama Watkin Fashion sendiri. Dengan logo itu kan berwarna biru dan putih, di mana air laut, dan menurut saya, dan saya menamakan Watkin Fashion ini kenapa? Karena setiap kita style atau berfashion itu pasti kita mencari yang membuat diri kita percaya diri. Jadi saya menamakan Watkin Fashion, dimana dengan fashion mudah-mudahan kita bisa percaya diri dengan fashion yang kita pakai. Dan untuk nomor HP itu di 08401213. Lalu untuk email itu ada di watkinpassion.gmail.com. Lalu yang kedua itu ada aspek legal, di mana nama perusahaan PT Watkin Fashion ini dengan bentuk usaha PT
dan retail dengan akta notaris 025 Bapak Ahmad Fauzi SHMKN dengan permodalan modal dasar itu ada 90.300 dan modal yang ditempatkan itu 2.500.000 dan modal yang di store itu ada 1.250.000. Lalu untuk surat izin usaha perdagangan SIUP dengan 0123 SIUP tahun 2023 itu dengan nomor induk berusaha LIB dengan 09876543210987. Lalu untuk surat izin usaha industri UIU dengan 456 UIU 2023. Lalu dengan tanda daftar perusahaan TDP 0789 TDP 2023. Dan untuk nomor pokok wajib pajak NPWP itu dengan 03321532502000. Lalu selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis, di mana yang pertama itu analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Yang pertama itu menghitung calon konsumen yang dilihat dari lingkungan. Calon konsumen kami itu ada siswa SMA, karyawan-karyawati, mahasiswa, mahasiswi, dan masyarakat. Dimana untuk minggu pertama itu ada 25 konsumen untuk siswa SMA, ada 60 konsumen untuk siswi SMA, ada 20 konsumen untuk karyawan, ada 50 konsumen untuk karyawati, ada 45 konsumen untuk mahasiswa, ada 72 konsumen untuk mahasiswi, ada 30 konsumen untuk masyarakat. Lalu di minggu kedua itu ada 25 konsumen untuk siswa SMA, ada 65 konsumen untuk siswi SMA, ada 18 konsumen untuk karyawan, ada 74 konsumen untuk karyawati, ada 47 konsumen untuk mahasiswa, ada 86 konsumen untuk mahasiswi, ada 30 konsumen untuk masyarakat. Dan untuk di minggu ketiga itu ada 22 konsumen untuk siswa SMA, ada 77 konsumen untuk siswi SMA, ada 17 konsumen untuk karyawan, ada 60 konsumen untuk karyawati, ada 45 konsumen untuk mahasiswa, ada 79 konsumen untuk mahasiswi, dan ada 28 konsumen untuk masyarakat. Dan untuk di minggu terakhir, itu ada 24 konsumen untuk siswa SMA, ada 90 konsumen untuk siswi SMA, ada 19 konsumen untuk karyawan, ada 80 konsumen untuk karyawati, ada 40 konsumen untuk mahasiswa, ada 115 konsumen untuk mahasiswi, dan terakhir ada 25 konsumen untuk masyarakat. Lalu untuk total dari minggu pertama hingga minggu terakhir itu ada 96 konsumen untuk ada total 96 konsumen untuk siswa SMA, ada total 292 konsumen untuk siswa SMA, ada total 74 konsumen untuk karyawan, ada total 264 untuk karyawati, ada total 177 untuk mahasiswa, ada total 352 konsumen untuk mahasiswi, dan ada total 113 untuk konsumen masyarakat. Jika kita menjumlahkan keseluruhan total, di mana itu ada 1.368 konsumen. Lalu yang kedua, ada analisis segmen pasar yang akan dipilih. Analisis potensi pasar yang dipilih untuk PT Watkin Fashion ini yaitu siswi, mahasiswi, dan karyawati. Dimana karena analisis sebelumnya itu kebanyakan oleh wanita. Kemungkinan di mana wanita mengerti fashion. Konsumen analisis potensi pasar yang kita pilih adalah siswi, mahasiswi, dan karyawati. Di mana di minggu pertama ada 60 konsumen untuk siswi SMA, ada 50 konsumen untuk karyawati, ada 72 konsumen untuk mahasiswa. Lalu untuk minggu kedua itu ada 65 konsumen untuk siswi SMA, ada 74 konsumen untuk karyawati, ada 86 konsumen untuk mahasiswi.
Lalu di minggu ketiga itu ada 77 konsumen untuk siswi SMA, ada 60 konsumen untuk karyawati, ada 79 konsumen untuk mahasiswi. Dan untuk di minggu terakhir, minggu keempat itu ada 90 konsumen untuk siswi SMA, ada 80 konsumen untuk karyawati, dan ada 115 konsumen untuk mahasiswa. Dan untuk total keseluruhan itu dari minggu pertama hingga minggu keempat, minggu terakhir, ada 292 konsumen untuk siswi SMA, ada 264 konsumen untuk karyawati, dan ada 352 konsumen untuk mahasiswi. Di mana jumlah seluruhan ada 908 konsumen. Lalu yang ketiga ada analisis bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran pada PT Watkin Fashion ini ada pertama produk yang menghadirkan dan menawarkan produk pakaian yang berkualitas, unik, dan beragam dengan mengikuti tren yang ada dan juga dipadukan dengan inovasi baru terhadap produk di setiap bulannya. Jadi untuk PT Watkin ini untuk produk kita selalu menawarkan dan menghadirkan produk pakaian yang berkualitas, unik, dan beragam dengan memperbarui setiap inovasi yang ada. Lalu untuk harga itu kami memastikan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang juga mempertimbangkan harga untuk daya beli masyarakat. Lalu untuk place itu kita menggunakan saluran distribusi langsung dengan penjualan produk di toko dan distribusi tidak langsung melalui berbagai platform e-commerce. Jadi untuk penjualan kita melakukan retail langsung terhadap penjualan produk di toko terhadap toko. Langsung dijual oleh toko, yaitu retail, dan yang secara tidak langsung itu melalui platform e-commerce. Untuk promosi, PT Watkin Fashion itu menerapkan promosi menggunakan media sosial yang aktif agar minat konsumen terhadap produk itu lebih meningkat. Dan untuk analisis pemasaran di masa depan itu, retail fashion merupakan bisnis penjualan pakaian dan aksesoris lainnya, di mana fashion ini dapat dari tahun ke tahun selalu berkembang dengan adanya tren terbaru, maka akan terciptanya peluang bisnis. Lalu untuk pemanfaatan teknologi dalam pemasaran, itu kami memanfaatkan media sosial untuk pemasaran saat ini yang sangat berpengaruh. Dengan begitu, PT Watkin Fashion itu tidak hanya menggunakan platform e-commerce untuk pemasaran produk, tapi melakukan kerjasama dengan influencer yang dapat meningkatkan visibilitas dan juga dapat menarik audiens baru, serta dapat juga membangun kepercayaan konsumen. Dan selanjutnya ada tentang aspek keuangan, di mana yang pertama itu tentang kebutuhan modal kerja. Untuk kebutuhan modal kerja, PT Watkin Fashion itu ada perputaran modal kerja, di mana untuk perputaran modal kerja itu ada 4. Untuk kebutuhan modal kerja per tahun itu ada 50.100.000. Untuk total investasi itu ada 90.300.000. Untuk jumlah kebutuhan dana itu ada 140.400.000. 140.400.000. Di mana periode perputaran balik modal itu jumlah bulan dalam setahun ada 12 bulan. Untuk periode perputaran modal kerja dalam per tahun itu asumsi per bulan itu ada 3 bulan. Lalu yang kedua itu ada cash flow atau cost of capital, di mana itu ada penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja lalu dibagi umur ekonomis. Dengan jumlah investasi kami itu ada 90.300.000 lalu dikurangi dengan modal kerja dengan harga 50.100.000 lalu dibagi umur ekonomis. Untuk umur ekonomis PT kami itu ada 5 tahun. Jadi untuk 90.300.000 dikurangi 50.100.000 itu ada 40.200.000 lalu dibagi 5 tahun sama dengan 8.040.000. Jadi biaya penyusutan sebesar 8.040.000 per tahun. Jadi untuk biaya penyusutan PT Watkin ini dan retail fashion itu ada
8.040.000 itu untuk per tahun. Dan untuk tabel cash flow atau cost office itu berikut, di mana tahun pertama tahun 2023 itu ada 23.800 dengan penyusutan 8.040.000. Dan untuk kas bersih itu ada 31.840.000, di mana diskon faktur 20% itu ada 0,833. Dan untuk PV kas bersih itu ada 26.522.720. Lalu untuk di tahun 2024 itu ada penyusutan. Di tahun 2024 itu ada seharga 24 juta dengan penyusutan 8.040.000. Lalu dengan kas bersih ada 32.040.000 dengan diskon faktur DF 20% itu ada 0,694. Lalu untuk PV kas bersih itu ada 235.760. Lalu yang ketiga itu ada tahun 2025, di mana untuk kita ada 24.500. Lalu dengan penyusutan ada 8.040.000. Dan dengan kas bersih ada 32.540.000 dengan DF 20% 0,579. Dan dengan kas PF kas bersih itu ada 18.840.660. Lalu yang keempat itu ada tahun 2026 dengan 24.700. Dan untuk penyusutan sama ada 8.040.000. Lalu untuk kas bersih ada 32.740.000 dengan DF 20% 0,482. Dengan PP kas bersih itu ada 15.780.680 perak. Lalu yang terakhir itu ada tahun 2025, di mana kami itu ada 25 juta dengan penyusutan yang sama 8.040.000. Lalu untuk kas bersihnya ada 33.040.000 dan untuk diskon DF 20%-nya itu 0,402. Dengan hasil PV kas bersih ada 13.282.080 perak. Di mana total PV kas bersih di PT Watkin Fashion ini ada 96.661.900 perak. Jadi untuk diskon faktur atau DF ini kami menggunakan 20% dengan penyusutan 8.040.000 yang diawali dari tahun 2003 hingga 2027 dengan masa 5 tahun. Lalu untuk ketiga dalam aspek keuangan itu ada analisis payback period, di mana ada investasi dengan 90.300 dan ada kas bersih tahun pertama dengan jumlah 31.840.000 dengan di mana itu investasi dikurangi kas bersih tahun pertama untuk analisis payback period ini, yaitu 90.300.000 dikurangi 31.840.000 itu sama dengan 58.460.000. Lalu untuk kas bersih tahun kedua ialah 58.460.000 hasil dari kas bersih tahun pertama, dari pengurangan kas bersih pertama dengan investasi, lalu dikurangi dengan 30.040.000, di mana itu untuk harga kas bersih di tahun 2024 dengan jumlah 26.420.000. Karena dari kas bersih dari tahun kedua ini 26.420.000 itu tidak bisa dikurangi penyusutan tahun ketiga, tidak bisa dikurangi dengan kas bersih
3.232.540.000, maka sisa kas tahun kedua itu penyusun maka sisa kas tahun kedua itu dibagi penyusutan tahun ketiga, yaitu 26.420.000 dibagi 32.540.000, lalu dikali 12 bulan, itu sama dengan 9,7 bulan, atau kita kita ganjilkan, kita genapkan menjadi 10 bulan. Baik, untuk yang keempat itu ada appearance rate operator, di mana itu menghitung total IT, rata-rata IT, rata-rata investasi, dan ARR. Untuk total IT ada 23.800.000 ditambah 24 juta ditambah 24.500.000 ditambah 24.700.000 ditambah 25 juta, dan itu semua di total ada 122 juta. Untuk total IT, jadi kami memiliki 122 juta. Dan untuk mencari rata-rata IT itu di mana total IT kami itu tadi ada 122 juta. Dan untuk umur ekonomis kami itu ada 5 tahun. Maka 122 juta tersebut dibagi 5 tahun itu sama dengan 24.400.000. Jadi untuk rata-rata IT PT Watkin Passion kami itu ada 24.400.000. Dan untuk rata-rata investasi, di mana jumlah investasi kami ada 90.300.000 yang dibagi 2, karena memang rumus rata-rata investasi. Jadi untuk hasilnya itu ada, untuk hasil rata-rata investasi itu kami ada 45.150.000. Dan terakhir ada ARR. Untuk mencari hasil dari ARR itu ada rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Jadi untuk hasil dari rata-rata IT tadi kami ada 24.400.000, dan untuk hasil dari rata-rata investasi kami ada 45.150.000, di mana itu dengan hasil setelah dibagi itu dengan hasil 0,54%. Yuk, untuk tabel tadi sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan di sini kami di dalam net present value ini kami akan mencari NPV, yaitu net present value. Di mana untuk rumusnya itu PV kas bersih dikurangi investasi. Untuk PV kas bersih kami ada dengan jumlah itu totalnya kami ada 96.661.900, di mana dikurangi investasi dengan yang berjumlah 90.300.000, maka hasilnya ada untuk NPV, maka hasilnya untuk net present value itu dengan ada maka hasilnya ada 6.361.900.000. Lalu yang keenam itu ada profitability index, di mana ini merupakan penilaian dalam pengambilan keputusan. Jadi apakah PT Watkin Passion ini layak atau tidak, disinilah akan dinilai. Dimana jika PI kurang dari 1, lebih dari 1 itu layak. Jika PI kurang dari 1 itu tidak layak. Untuk rumus PI itu ada PP kas bersih dibagi PP investasi lalu dikali 100%. Di mana untuk PP kas bersih kami ada 96.661.900, lalu dibagi PP investasi dengan jumlah 90.300.000 dan dikali 100% itu ada hasil 1,07%, di mana hasilnya ini adalah lebih dari 1. Maka
Untuk untuk PT Watkins Fashion ini dinilai layak karena sudah melebihi dari satu. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulannya berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka maka bisnis PT Watkins Fashion ini dikatakan layak dan dapat dijalankan juga dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada aspek manajemen, di mana aspek manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan strategi bisnis. Berikut ada beberapa yang ya, untuk pengelolaan sumber daya dan strategi bisnis. Yang pertama itu ada perencanaan strategis, di mana itu menganalisis pasar dan memahami permintaan dan tren fashion yang sedang ada dan signifikan. Lalu yang kedua itu ada pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini menyusun struktur organisasi yang jelas, serta pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim. Lalu yang ketiga itu ada manajemen sumber daya manusia yang mengelola 20 tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, serta menyediakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir itu ada pengendalian kualitas, di mana pengendalian kualitas ini memastikan pengawasan proses produksi dan penerapan umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Di aspek manajemen ini juga ada pembuatan struktur organisasi dan uraian kerja, di mana untuk struktur organisasi jabatan di PT Watkins itu ada direktur utama, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran, ada manajer HRD, ada kepala desainer, ada manajer retail, ada juga manajer IT. Untuk analisis jabatan atau pekerjaan dari setiap struktur organisasi adalah yang pertama itu direktur utama eh, analisis jabatan untuk kerjanya itu yaitu memimpin perusahaan secara keseluruhan agar perusahaan tetap stabil dan tetap maju. Lalu untuk kedua itu ada manajer keuangan yang bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan dalam bantuan staf dan asisten keuangan. Lalu untuk ketiga itu ada manajer produksi yang bertugas mengawasi produksi dengan dibantu oleh supervisor produksi dan tim quality control agar produksi yang kita buat itu terjamin bagus. Dan ada manajer pemasaran nih yang bertugas merancang strategi pemasaran dengan dukungan staf pemasaran dan tim kreatif. Lalu ada manajer HRD yang mengelola SDM, yang bertugas mengelola SDM dan urusan umum dengan bantuan staf HRD dan staf umum, yaitu perekrutan, penyeleksian, dan lain-lain. Lalu ada kepala desainer yang bertugas memimpin tim desain untuk menghasilkan produk inovatif agar PT Watkins tidak tertinggal oleh tren. Ada manajer retail yang bertugas mengelola operasional retail dan e-commerce yang dibantu oleh tim retail. Dan ada manajer IT yang bertugas mengembangkan infrastruktur teknologi dengan bantuan staf IT, di mana tim retail dan tim IT pasti akan bekerja sama, pasti akan bersama-sama dalam mengelola e-commerce dan juga retail. Setelah kami menjelaskan tentang aspek manajemen tadi, untuk kesimpulannya, aspek manajemen ini merupakan aspek penting. Karena dengan aspek ini, PT Watkins Fashion dapat merancang strategi yang lebih baik untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, serta keberhasilan PT Watkins pada pengelolaan dan pengoperasian yang telah dibuat. Lalu ada aspek teknis atau operasi, di mana untuk aspek teknis operasi atau operasi ini kami berfokus pada produk fashion yang diproduksi dan distribusikan, di mana berikut untuk elemen-elemen penting dalam aspek operasi atau teknis ini. Yang pertama itu ada proses produksi, di mana proses produksi ini adalah merancang proses produksi yang efisien dalam pemilihan bahan baku, teknologi yang digunakan, dan metode produksi.
Lalu ada manajemen retail pasokan, di mana ialah mengelola bahan baku hingga produk jadi sampai ke konsumen yang mencakup logistik dan distribusi. Lalu ada inovasi produk yang mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen, di mana inovasi ini mencakup desain, bahan, fitur baru yang menarik untuk pelanggan. Dan yang terakhir itu ada analisis pasar, di mana kita melakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan perilaku konsumen. Lalu untuk penentuan lokasi, PT Watkins Fashion ini berada di Jalan Merdeka, yang berada di Karawang, yang dimana sebelumnya sudah dipertimbangkan tentang tersedianya tenaga kerja, dekat dengan bahan baku, dan perkembangan di masa yang akan datang. Lalu untuk metode penilaian hasil value, itu PT Watkins Fashion berencana mendirikan perusahaan manufaktur dan retail fashion dengan lokasi pilihan yang diinginkan adalah Bandung, Jakarta, dan Karawang, di mana pertimbangannya berdasarkan metode penilaian hasil value berikut. Di mana untuk kebutuhan pasar, bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan lainnya, itu memiliki nilai lokasi yang berbeda-beda. Di mana untuk di Bandung, nilai lokasi pasar itu ada 40. Untuk nilai lokasi pasar yang ideal itu ada 40, di mana yang di Bandung nilai lokasi ada 35, di Jakarta ada 30, dan di Karawang ada nilai lokasi 40. Di mana yang paling ideal adalah untuk nilai lokasi pasar di Karawang. Lalu yang kedua, bahan baku. Dengan nilai ideal, dengan nilai lokasi yang ideal itu ada 30. Di mana di Bandung nilai lokasinya itu ada 25, di Jakarta ada nilai hasil 23, dan di Karawang ada nilai hasil 27, di mana yang mendekati adalah Karawang. Lalu untuk tenaga kerja, nilai lokasi yang ideal itu ada 20, di mana Bandung nilai lokasinya ada 12, Jakarta nilai lokasinya ada 7, dan Karawang nilai lokasinya ada 15, yang mendekati itu adalah Karawang. Dan untuk transportasi, untuk nilai lokasi yang ideal itu ada 5, di mana di Bandung itu ada 3, di Jakarta itu ada 2, dan di Karawang itu ada 4, di mana yang mendekati itu masih Karawang. Dan di tempat lainnya, dan untuk kebutuhan yang lainnya itu memiliki nilai lokasi yang ideal ada 5, di mana di Bandung ada 3, di Jakarta ada 2, dan di Karawang ada 4. Di mana untuk jumlah nilai lokasi yang ideal itu ada 100, dan untuk nilai lokasi di Bandung itu ada 78, nilai lokasi di Jakarta itu ada 64, dan nilai lokasi di Karawang itu ada 90. Berdasarkan metode penilaian hasil value, lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Karawang dengan nilai hasil 90. Maka untuk penilaian hasil value ini, lokasi yang dipilih adalah lokasi yang tertinggi, yaitu Karawang, karena memiliki nilai lokasi yang tinggi. Lalu kedua ada metode perbandingan biaya, di mana metode perbandingan biaya ini didasarkan kepada kebutuhan biaya-biaya utama seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan lain-lain. Di mana ini ada 6 jenis biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya operasional, biaya stok, biaya distribusi, dan biaya lainnya. Untuk lokasi tersendiri kami masih mengambil lokasi yang sebelumnya yaitu Karawang, Jakarta, dan Bandung. Untuk jenis biaya bahan baku di Karawang itu ada 150, di Jakarta ada 170, di Bandung ada 160. Di mana yang paling terendah itu ada di Bandung untuk bahan baku. Dan untuk biaya overhead pabrik itu di Karawang ada 70, di Jakarta ada 95, dan di Bandung ada 65. Untuk biaya overhead pabrik itu paling rendah itu ada di Bandung,
masih di Bandung. Dan yang ketiga untuk biaya operasional di Karawang itu ada 95, di Jakarta ada 120 dan di Bandung ada 90, di mana masih tetap di Bandung untuk biaya terendah biaya operasional. Untuk biaya stok di Karawang ada 20, di Jakarta 70, di Bandung 40, di mana biaya stok terendah itu ada di Karawang. Dan ada yang kelima ada biaya distribusi, di mana di Karawang ada 20, di Jakarta ada 50, di Bandung ada 30. Untuk biaya distribusi terendah itu ada di Karawang. Dan untuk biaya lainnya itu di Karawang ada 10, di Jakarta 15, di Bandung ada 5. Untuk biaya lainnya yang terendah itu ada di Bandung. Dan untuk jumlah seluruh biaya di setiap lokasi itu ada di Karawang ada 365, di Jakarta ada 520, dan di Bandung ada 370. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka maka lokasi yang dipilih adalah Karawang dengan biaya termurah yaitu 365 per unit. Lalu untuk metode analisis ekonomi itu penilaian ini didasarkan dengan berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha termasuk biaya sosial dan sikap masyarakat. Di mana jenis biaya pertama itu ada biaya sewa, ada biaya tenaga kerja, ada biaya pajak, ada biaya pengangkutan, ada biaya bahan bakar dan listrik, dan total biaya operasi. Lalu untuk penilaian sikap masyarakat. Jenis biaya pertama itu ada biaya sewa, di mana lokasi Jakarta itu ada 250.000, di Karawang ada 200, dan di Bandung ada 190.000. Lalu untuk biaya kedua itu ada biaya tenaga kerja, dengan di Jakarta itu ada 1.500.000, 1.500.000, di Karawang ada 1.200.000, di Bandung ada 1.000.000. Lalu untuk biaya pajak di Jakarta itu ada 1.000.000, di Karawang ada 600.000, dan di Bandung ada 850.000. Dan lalu untuk biaya pengangkutan itu di Jakarta ada 500.000, di Karawang 350.000, dan di Bandung 400.000. Untuk biaya bahan baku dan listrik di Jakarta ada total dengan 300.000, di Karawang 280.000, dan di Bandung 276.000. Untuk total biaya operasi atau total keseluruhan biaya di setiap lokasi itu, yang pertama di Jakarta ada total biaya 3.550.000, di Karawang ada total biaya 2.630.000, dan di Bandung ada total biaya 2.716.000. Di mana untuk sikap masyarakat penilaiannya untuk di Jakarta cukup, di Karawang baik, dan di Bandung sedang. Jadi lokasi yang dipilih dengan metode analisis ekonomi ini adalah Karawang, karena untuk penilaian sikap masyarakatnya baik, dan untuk biaya masih mencakup sedang. Baik, selanjutnya untuk luas produksi itu PT Watkins Fashion ini memiliki 2.000 meter. Lalu untuk pemilihan teknologi itu kami menggunakan teknologi bagus dan juga terawat untuk produksi fashion ini. Setelah menjelaskan metode sebelumnya, maka kesimpulannya PT Watkins Fashion berada di Karawang setelah menggunakan beberapa analisis dengan beberapa fakta yang kemungkinan untuk mendirikan perusahaan manufaktur dan retail fashion ini. Dan terakhir ada analisis dampak lingkungan hidup terhadap PT Watkins Fashion ini. Pertama, dampak negatif jika dilakukannya AMDAL. Ada dampak negatif jika dilakukannya AMDAL ada terhadap air, ada terhadap udara, ada terhadap manusia. Di mana untuk terhadap air itu akan terkadang air yang berubah warna, rasa, bau karena pembuangan limbah tekstil ke sungai
atau danau dan di suatu proses pencelupan. Lalu air akan tercemar dan juga berbahaya sehingga tidak bisa digunakan untuk aktivitas dan keperluan sehari-hari seperti minum, mencuci, dan lain-lain. Maka itu berdampak jika tidak dilakukannya akal. Lalu yang kedua itu terhadap udara, di mana model fashion yang baru akan mendorong konsumen untuk membeli pakaian secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan terhadap udara, di mana limbah tekstil atau pakaian ini akan menumpuk dan berakhir di tempat pembuangan sampah atau dibakar, sehingga bisa memperburuk masalah polusi dan udara. Lalu yang terakhir, dampak negatif jika tidak dilakukannya AMDAL itu terhadap manusia, di mana terjadinya perubahan budaya dan adat istiadat masyarakat karena berkembangnya zaman. Di mana Indonesia kan memiliki budaya dan adat istiadat. Maka eh, ter- jika seringnya kita menggunakan budaya luar, adat istiadat luar, tidak adanya eh, kombinasi kombinasi dalam bahan terhadap perubahan dalam bahan dari budaya sendiri dan adat istiadat sendiri, maka budaya dan adat istiadat akan musnah jika tidak dilakukannya AMDAL. Untuk kesimpulannya, setelah dilakukannya analisis dampak lingkungan hidup, PT Watkin Fashion ini memiliki dampak lingkungan negatif yang mencakup air, udara, dan manusia, sehingga PT Watkin Fashion membuat alternatif agar dampak lingkungan tadi tidak terjadi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya mohon saran untuk video ini, untuk presentasi ini. Berilah saya saran di komen. Bye-bye.